Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya bersuka cita dan semangat berjumpa dengan saudara sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara yang menyaksikan tayangan-tayangan video ini diberkati, dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, beberapa saat yang lalu saya melihat di media sosial saya, sepasang suami istri tega melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji, yaitu menghabisi dan membakar orang gila, saudara. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ternyata motifnya adalah dia ingin melakukan sesuatu hal yang menipu. Rupanya suami istri ini ingin mengelabui dan ingin mengklaim asuransi di mana dia menabung di asuransi, lalu dia membakar orang gila seolah-olah bahwa itu adalah suaminya yang mengalami musibah, dengan harapan klaim asuransi bisa keluar, saudara. Tapi ternyata kedok dari suami istri ini diketahui oleh aparat kepolisian, saudara, dan harus berurusan dengan hukum, dengan pasal pembunuhan berencana yaitu 340, hukuman mati atau maksimal 20 tahun penjara. Saudara, dalam kehidupan ini kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pikiran-pikiran yang bisa saja membawa kita kepada malapetaka. Ada beberapa orang yang berkomentar di video saya berkata, kenapa tidak dikhotbah terlebih dahulu sebelum terjadi? Saudara, saya tidak bisa menjangkau orang-orang di luar sana untuk bisa mendengarkan khotbah-khotbah saya, supaya dia tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi kalau saudara ingin menolong saudara-saudara kita, sesama kita, saudara bisa men-share video ini, sehingga mereka bisa melihat video-video saya dan menjadi awasan bagi mereka. Memang kita tidak bisa menghindari, mungkin setiap hari saudara ada kejahatan-kejahatan. Karena selama iblis masih ada, maka pasti ada kejahatan. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh suami istri adalah sesuatu hal yang menipu. Ingin melakukan tipuan demi mendapatkan keuntungan. Saudara, saya ingin membacakan suatu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya saudara ya. Judulnya adalah Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ini adalah firman Tuhan saudara. Ayat yang pertama dikatakan, buang segala kejahatan, segala tipu muslihat. Ya. Jadi kalau saudara ingin melakukan kejahatan atau melakukan tipuan, Alkitab berkata kepada kita, buang, jangan lakukan saudara. Karena itu sesuatu hal yang jahat dan kita akan diperhadapkan kepada hukum. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, yaitu Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Elohim. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Elohim. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, yaitu Yesus saudara. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka
tidak taat kepada firman Elohim, dan untuk mereka juga telah disediakan. Saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus yang dianggap remeh dalam Alkitab ini, dalam pasal ini diilustrasikan sebagai batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, ini secara kiasan, saudara. Yang dimaksudkan adalah Yesus yang diremehkan oleh banyak orang, tetapi menjadi batu penjuru yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ajaran Kristus berkata bahwa buang segala kejahatan, tapi hidup dalam kebenaran. Siapapun yang melihat khotbah-khotbah saya, saudara bisa men-share untuk menolong saudara kita. Karena kejahatan itu bisa terjadi kepada siapapun. Kalau kita mulai menjauh daripada Tuhan, maka saudara, Alkitab berkata, iblis bisa mengintai kita kapan saja dan menjatuhkan kita. Karena kerjaan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Karena itu biar firman Tuhan pada saat ini menjadi remah bagi kita, menjadi awasan bagi kita, khususnya saudara-saudara seiman. Berjalanlah dalam kebenaran Kristus sampai dia datang kedua kali menjemput kita, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu pada saat ini menjadi remah bagi kami. Berkati umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan. Biarlah kami hidup dalam jalan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan yang membawa kami ke dalam malapetaka. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Amin.